Baik. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Juni Bale dari Makassar. Beliau akan membawakan tema tegar, terang dan garam. Sebelum hambanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Audiron. Kemudian nanti disambung doa oleh Pak Samuel Edison. Saya silakan Pak Odi. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Nyanyikan satu lagu pujian dulu yang pendek, baru lagu penyembahannya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku,
untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Amin, puji Tuhan. Kembalikan kepada Pak Samuel. Ya Allah Bapa kami yang di surga, atas kasih karunia-Mu, malam ini kami FWF bisa bersekutu kembali. Ya Tuhan, tolong Engkau pelihara, masih ada rekan-rekan yang belum tiba. Engkau akan memelihara mereka, mempercepat langkah mereka. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan firman malam ini. Ya Tuhan, Engkau persiapkan pikiran dan hati kami. Engkau urapin hamba-Mu dengan luar biasa, sehingga firman yang disampaikan dapat membangunkan kerohanian kami dan meneguhkan iman kami. Biarlah kami bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari, menyaksikan kasih-Mu dan menyalurkan kasih-Mu juga. Ya Allah Bapa kami yang di surga, segera kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, Engkau siapkan, Engkau pimpin persekutuan malam ini dari awal sampai akhir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu juga hadir di tengah-tengah kami. Demikian kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Pak Pendeta Juni Bale yang akan memimpin sharing firman Tuhan malam hari ini. Silakan Pak Pendeta. Baik, Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Sangat senang sekali kalau malam hari ini boleh berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di dalam Zoom malam hari ini. Kita percaya bahwa ini waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita boleh mempergunakannya dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan malam ini. Nah, malam ini saya akan membicarakan atau menyampaikan sebuah kebenaran dengan tema yang tidak asing lagi di dalam kehidupan kita, yaitu tegar, yaitu menjadi terang dan garam dunia. Ya, ini tema yang sedang kami bahas dalam 1 bulan ini di gereja IFJF seluruh dunia, yaitu terang dan garam. Nah, kebetulan saya mendapatkan untuk bulan ini menyampaikan satu sesi di hari Minggu yang lalu, dan saya pikir saya akan menyampaikan ini di dalam Zoom ini karena saya rasa diberkati sekali dengan kebenaran ini waktu saya membaca dan mempersiapkannya. Nah, firman Tuhan katakan bahwa kamu adalah terang dunia dan garam dunia. Saudara-saudara,
ungkapan menjadi terang dan garam, ya, ungkapan menjadi terang dan garam seringkali suka dieksploitasi, ya, dalam arti yang terlalu murah, ya, dalam arti yang terlalu murah. Padahal terang dan garam adalah dua ciri khusus atau ciri khas khusus yang membedakan kita dengan dunia. Jadi, saudara, terang dan garam itu seringkali kita dengar sehingga banyak orang Kristen menganggap ini ya biasa atau gimana ya, hal yang biasa, hal yang sudah sangat sering didengar, ya, hal yang sangat sering didengar sehingga tidak terlalu dalam mempelajarinya, saudara, ya. Jadi terang dan garam ini sudah sangat familiar di dalam telinga kita sehingga banyak orang yang tidak terlalu peduli untuk mempelajarinya lebih dalam. Nah, dikatakan bahwa tegar itu adalah sebuah cara hidup yang memiliki ciri khas khusus, ya. Jadi orang pergi ke gereja, memuji Tuhan setiap minggu, memberi persembahan, dan mereka hadir di gereja, ya. Yang kita jadikan tanggung jawab agamawi kita, ya, tidak secara otomatis menjadikan kita menjadi pribadi yang menjadi terang dan garam, ya. Tidak secara otomatis. Kita rajin ke gereja, rajin memberi persembahan, kita rajin memuji Tuhan, itu tidak dengan serta-merta atau secara otomatis menjadikan kita menjadi terang dan garam di dalam hidup kita. Nah, terang dan garam adalah sebuah cara hidup yang memiliki ciri khas Yesus sehingga siapapun yang berinteraksi dengan kita akan melihat sebuah cara hidup yang berbeda. Ya, sebuah cara hidup yang menimbulkan rasa ingin tahu. Karena ciri dan cara hidup kita sungguh berbeda dari apa yang biasa dunia berikan. Ya. Saya memberikan sebuah contoh, ya. Saya memberikan sebuah contoh. Dalam kehidupan kita pasti banyak sekali kita mendengar kata-kata begini. Loh, kok orang Kristen kok seperti itu ya? Orang Kristen kok kata-katanya seperti itu ya? Orang Kristen kok sikapnya seperti itu ya? Jadi orang di luaran sana itu selalu mengkonotasikan bahwa kalau jadi Kristen, orang Kristen itu pasti hidupnya baik. Hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya pasti menjadi terang dan garam. Hidupnya pasti memberikan rasa yang berbeda. Ya. Pasti berbeda. Nah, di dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 14, ya. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 14 dikatakan begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, saudara, tegar atau terang dan garam adalah alasan mengapa kita ada di sini. Kita ada di sini untuk diperlengkapi, untuk diajar, untuk dididik, untuk diarahkan supaya kita ini menjadi terang dan garam. Ya. Secara sederhana peran kita adalah untuk menjadi rasanya Tuhan. Ya. Menjadi rasanya Tuhan di dunia yang telah menjadi hambar untuk menunjukkan warna Tuhan di dunia yang sedang buta warna. Jadi saudara-saudara, Tuhan telah menetapkan kita, Tuhan telah mengutus kita untuk ada di dunia ini untuk memberi rasa. Rasa yang seperti apa? Rasa yang punya daripada Tuhan. Rasanya Tuhan dan warnanya Tuhan kepada dunia ini. Ya. Karena dunia ini sudah banyak sekali rasa, banyak sekali warna sehingga orang menjadi kehilangan. Warnanya Tuhan ini seperti apa sih? Rasanya Tuhan itu seperti apa? Nah, apa kesamaan daripada terang dan garam? Mengapa Tuhan menggunakan dua hal ini sebagai perumpamaan? Karena keduanya memiliki fungsi yang tidak tergantikan, saudara. Ya, yang pertama,
tidak ada mineral lain yang bisa memberi rasa asin daripada garam itu sendiri. Usaha menggantikan rasa asin daripada garam hanya mirip dan tidak pernah persis. Ya, hanya mirip dan tidak pernah persis. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak ada cahaya yang bisa menerangi kegelapan daripada terang itu sendiri. Karena substansi daripada gelap hanya bisa dirubah dengan terang itu sendiri. Ya. Nah, kehidupan yang tegar membuat orang-orang di sekitar kita menjadi penasaran. Rasa apa yang aku rasakan daripada hidupnya. Ya. Jadi ketika orang lain melihat kita, mereka akan melihat akan sesuatu rasa yang berbeda. Ya, orang akan penasaran, menimbulkan rasa ingin tahu. Ya, menimbulkan rasa ingin tahu. Karena mereka melihat ada sesuatu yang berbeda, ada rasa yang berbeda. Warna apa yang mereka lihat dari hidup kita? Ada warna yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, yang belum pernah mereka nikmati sebelumnya. Ya. Nah, kehidupan yang tegar adalah kehidupan dengan cara dan ciri yang khas. Dalam tegar di seri ini, ya, ada 4 cara hidup yang akan kita bahas, di mana 4 cara ini menjadi ciri yang khusus, ya, menjadi ciri yang khusus untuk dunia, bisa merasakan dan melihat Tuhan melalui kehidupan kita, menjadi garam yang membawa keluar rasa Tuhan, menjadi cahaya yang menunjukkan warnanya Tuhan. Ya, yang menunjukkan warnanya Tuhan. Nah, saudaraku, yang pertama adalah bagaimana kita bisa mencintai. Ya, bagaimana kita mencintai. Yang kedua, bagaimana kita bisa membawa perdamaian. Yang ketiga, bagaimana kita memiliki kontrol diri dan bagaimana kita bisa menghargai hubungan. Nah, saudara-saudara, mengapa terang dan garam? Kita melihat dari yang pertama tentang penciptaan. Penciptaan, kita merasakan akan kebaikan Tuhan di setiap saat. Kita percaya bahwa penciptaan manusia, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan segalanya. Ya, itu karena di dalam Kejadian 2 ayat 16 kita merasakan akan kebaikan Tuhan di sana. Ya, ada kebaikan Tuhan yang sungguh dirasakan oleh setiap orang yang ada, ya, yang ada di dalam dunia ini. Ya, saya akan membacakan Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16 dikatakan, Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, jadi manusia diberi merasakan untuk menikmati akan kebaikan Tuhan di setiap saat. Ya. Lalu yang kedua, Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-19, manusia boleh melihat akan warna Tuhan di sekeliling mereka. Kejadian 2 ayat yang ke-19. Dikatakan begini, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Ya, dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti makhluk itu. Ya, jadi saudara, Tuhan memberikan satu hal yang dimana manusia itu boleh melihat akan kebaikan Tuhan di sekeliling mereka. Ya, dan yang ketiga itu semua memiliki relasi dengan Tuhan. Ya, memiliki relasi dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Nah, yang kedua tentang dunia saat ini. Dunia saat ini, ya, manusia itu lebih menyukai kegelapan daripada terang. Yohanes 3 ayat yang ke-19. Kalau kita baca ini, saudara, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-19.
Dikatakan begini, saudara. Yohanes 3 ayat yang ke-19. Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi saudara, ya, dikatakan bahwa manusia lebih menyukai kegelapan daripada menyukai terang. Kita melihat dari 5 orang, ya, 5 orang, paling 4 orang itu menyukai kegelapan dan 1 orangnya membawa akan kebaikan, membawa terang Kristus untuk memberikan terang kepada mereka. Nah, saudara-saudara, ketika kita berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, apakah itu di tempat di mana kita bekerja, di lingkungan di mana kita berada, ya, di situ kalau kita hadir, maka orang-orang di sekitar kita akan merasakan akan kebaikan. Orang-orang di sekitar kita akan mengalami akan cahaya, akan kebaikan Tuhan yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. Ya, saya percaya bahwa ketika kehadiran kita itu membuat warna yang berbeda. Ya, membuat warna yang berbeda. Kehadiran kita di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang yang belum kenal Tuhan, itu harus memberikan warna yang berbeda, rasa yang berbeda, situasi yang berbeda, cara kita berbicara berbeda, cara kita membawa diri berbeda dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, saudara, tentang kedatangan Tuhan. Ya, kita tangan Tuhan di dalam Mazmur pasal 22 ayat 28, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ada restorasi yang akan terjadi, saudara. Ada restorasi, ada pemulihan kembali. Ya, ada pemulihan ketika orang dibawa untuk merasakan akan cahaya, akan terang daripada Kristus, akan rasa daripada Kristus. Maka ada restorasi, ada perubahan. Orang yang sebelumnya tidak mengenal kasih, orang yang sebelumnya hidupnya mungkin dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang najis, pikiran-pikiran yang kotor. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, lewat terang, lewat cara hidup kita, lewat rasa yang berbeda yang ada dalam hidup kita, maka tentunya itu yang disebut dengan restorasi. Ada perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Ya, ada perubahan. Nah, Yohanes pasal yang kedua, ke-8 ayat 12 katakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, saudara-saudara, malam hari ini saya percaya bahwa kita semua tahu akan ayat ini. Ya, kita tahu. Tapi dikatakan bahwa kita bukan hanya tahu ayat ini, tapi dikatakan barang siapa yang mengikut Tuhan, ia harus berjalan mengikuti terang yang Tuhan sudah ajarkan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kehidupan kita terasa menjadi kehidupan yang berbeda kalau kita memiliki kasih. Ya, kalau kita memiliki kasih, kita memiliki terang dan garam di dalam kehidupan kita. Saya mau membahas sebuah hal, yaitu tentang kasih. Ya, kasih itu menjadi fondasi yang utama. Ya, kasih itu menjadi fondasi yang utama. Ya, di sini aja dulu, Bu, biar di situ. Kasih itu menjadi fondasi yang utama. Karena dimulai dari kasih, kita semua ini berawal, kita mengasihi Tuhan karena ada orang yang mengasihi kita. Ya, ada orang yang memperkenalkan Kristus kepada kita. Ya. Semua ciri yang lain akan bertumbuh secara natural dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita membawa damai kemanapun kita berada? Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita? Bagaimana kita bisa menghargai hubungan dengan Tuhan? Semua harus diawali dengan kasih. Saudara, saya tidak tahu Bapak Ibu semua
mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kembali datang kepada Tuhan, itu karena siapa? Apakah saudara belajar sendiri atau karena saudara dari orang tua? Ya, saya memang juga mengenal Tuhan dari orang tua, tapi saya tidak lahir baru. Saya tidak bertobat sungguh-sungguh. Tetapi karena ada seorang sahabat saya, teman saya waktu SMP, dia memperkenalkan Kristus secara pribadi dalam hidup saya. Dia membawa terang daripada Kristus datang ke dalam hidup saya. Disitulah saya menerima akan Tuhan secara pribadi. Setiap hari, hampir setiap hari dia datang ke rumah saya. Dia injili saya. Saya dulu perokok. Lalu setiap hari, setiap sore teman saya ini karena selesai sekolah Alkitab di Surabaya, dia pulang ke kampung dan penginjilan di sana. Setiap hari dia ambil waktu untuk datang khusus nginjili saya. Tapi secara ini dia bilang datang tengok saya, datang bermain bersama-sama. Kita masih umur 20-an tahun, 21, 22 tahun. Jadi masih seperti cerita, sangat senang sekali melihat teman yang pergi hampir 3 tahun dan merantau dan akhirnya pulang kembali dan hidupnya berbeda. Tidak seperti dulu. Tidak seperti yang dulu kita kenal dia. Berbeda cara hidupnya. Cara dia berbicara berbeda, cara dia sikap berbeda. Ya, kelakuannya berbeda. Sehingga itu membuat kita menjadi berpikir, kenapa dia bisa berubah? Ya, kenapa dia bisa berubah? Dan baru saya tahu bahwa Yohanes 8 ayat 12 katakan, maka Yesus berkata pula pada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Ada sesuatu yang berbeda dari teman saya, yang membuat saya berpikir, setiap malam ketika saya mau tidur, saya berpikir, cara dia berkata-kata, cara dia membawa diri, cara dia menyampaikan sesuatu kepada saya mulai berpikir, setiap malam saya mulai berpikir, ada apa dengan orang ini? Lalu suatu saat, dia katakan kepada saya tentang Tuhan. Dia cerita saya tentang Tuhan. Dan karena pikiran yang masih dipenuhi dengan pikiran yang ya memegang prinsip saya menolak. Saya bilang bahwa saya sudah Kristen sejak lahir. Dan dia pernah berhenti. 2 tahun dia injili saya. Dan saya tahu bahwa itu adalah Tuhan memakai dia untuk menggarami saya. Memberikan rasa yang berbeda kepada saya. Gak tanggung-tanggung. Hampir 2 tahun. Dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk meninggalkan hidup lama saya dan mengikut Tuhan. Saudara, ada harga yang harus dibayar. Ada kasih di sana. Dia tidak pernah memikirkan akan dirinya. Dia tidak pernah memikirkan tentang waktunya. Dia membuang banyak waktu, hampir 2 tahun. Untuk menginjili 1 orang. Untuk membawa orang ini untuk datang kepada Tuhan. Ya, itulah terang dan garam. Dia menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, coba lanjut Bu Masri. Nah, terang dan garam adalah strategi multiplikasi Tuhan untuk pemerintahannya bisa dinyatakan dan semua bangsa bisa kembali datang kepada Tuhan. Ya, saudara, terang dan garam, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, hari ini kita belajar seperti apa kasih yang terang dan tegar itu, kasih yang benar-benar terasa, memiliki ciri khas Yesus. Kasih yang benar-benar memperlihatkan cara Yesus mengasihi. Ya, kasih yang terlihat. Ya, kasih yang terlihat. Saudara, dikatakan bahwa kasih terang ini dan garam adalah strategi untuk multiplikasi, membawa orang datang kepada Tuhan sehingga semua bangsa itu boleh kembali kepada Tuhan. Saudara, saya percaya ini tidak mudah. Tapi kita harus mulai. Ya, kita mulai dari diri kita, dari lingkungan di mana kita berada. Kita menularkan kasih. Ya, kita menyampaikan kasih kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita.
Ya. Mulai dari siapa? Bapak Ibu yang punya supir, mulailah dari supir Bapak Ibu dan saudara-saudara. Menjadi berkat buat mereka, menjadi teladan cara hidup kita berbeda. Ya. Jangan memperlakukan orang-orang di bawah kita semena-mena, saudara. Kita sama di hadapan Tuhan. Ya. Jangan memperlakukan asisten rumah tangga kita dengan sembarangan. Perlakukan dengan baik. Sebagai mereka adalah mitra di dalam rumah tangga kita. Ya. Mari kita percaya bahwa terang dan garam itu adalah strategi yang Tuhan pakai, yang Tuhan beri dalam hidup kita, yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita supaya kita boleh membawa orang kepada Tuhan. Supaya terang Kristus boleh dinyatakan dan semua bangsa bisa kembali kepada Tuhan. Oke, berikut. Nah, dikatakan yang pertama, kamu adalah garam dunia. Ya, kamu adalah garam dunia. Saudara-saudaraku, ya, ayat yang ke-13, Matius pasal 5 ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Di dalam bahasa aslinya sebenarnya kamu adalah garam dunia. Kamu sebenarnya adalah kalian. Ya, jadi kalian. Dia sebenarnya kamu. Kita semua ini. Jadi waktu Tuhan ngomong kepada orang banyak, dia katakan kalian semua adalah garam dunia. Ya. Kamu adalah garam dunia. Ya. Jadi saudara, Tuhan memberikan pada kita bahwa kita ini menunjukkan kepada kita bahwa kita ini adalah garam dunia. Ya. Nah, kita adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau saya bicara tentang garam begini, Bapak, Ibu jangan memikirkan tentang garam yang sekarang ini ya. Garam zaman dahulu ini berbeda ya. Berbeda artinya begini. Ya, waktu itu di dalam tradisi Yunani kuno, saya pernah baca tradisi di Yunani kuno, garam ini itu sudah garam kan diambil dari laut mati. Nah, garam itu bentuknya gumpalan-gumpalan ya, keping-keping. Garam itu ada bercampur dengan mineral material-material yang lain. Nah, garam itu dalam bentuk lempengan begitu. Nah, waktu orang mau mempergunakan, maka garam itu diambil lalu dicelupkan ke dalam makanan atau masakan. Dirasa asin, diangkat, disimpan. Lalu di bagian mau dipakai lagi di hari yang berikutnya, maka dipakai lagi. Lalu kalau suatu saat maka gumpalan itu sudah tidak terasa asin, tinggal material-material yang lain yang menempel di situ, maka garam itu sisanya akan dibuang. Seperti itu. Kalau yang sekarang kan kita lihat maka garam sudah garam yang sangat bagus, yang sangat modern. Nah, kamu adalah garam dunia. Ini berbicara tentang fungsi. Fungsi garam adalah memberi rasa, mengawetkan, dan menyembuhkan. Saudara, garam itu memberi rasa. Coba klik lagi, Bu, sekali lagi. Nah, fungsi garam itu memberikan rasa. Garam memberi rasa yang tidak tergantikan, yang jelas kontrasnya dari rasa-rasa yang lain. Ya, orang yang suka memasak, orang yang tahu kuliner, pasti dia akan tahu rasanya bagaimana. Kalau masakan itu diberi garam terlalu sedikit, kurang garam, atau terlalu banyak, orang juga sudah tahu. Ya, oh ini kebanyakan garam nih. Wah, ini kekurangan garam ini. Ya, jadi garam itu memberikan rasa. Ya, rasanya itu harus pas. Ya, dan rasanya tidak tergantikan dengan hal apapun, dengan material apapun. Orang berusaha untuk menyamainya, tapi tidak dapat menyamai rasa garam. Lalu yang berikut, saudara, yang kedua, garam itu mengawetkan, ya, kebaikan Tuhan untuk dunia ini, bahwa Dia Tuhan, ya, ada
nyata dan dia bekerja. Jadi mengawetkan, garam itu mengawetkan, ya, memberikan rasa dan mengawetkan. Saya punya istri ini suka sekali makan ikan asin, ya, suka makan ikan asin, tapi nggak sering-sering banget, nggak sering, tapi hampir 1 bulan makan 1 kali dia suka makan ikan asin. Nah, saya ini karena pembuat ikan asin. Saya dari umur 7 tahun, waktu saya masih di Kupang, umur 7 tahun saya sudah membuat ikan asin. Dari umur 7 tahun sudah diajarin. Nah, bapak saya kan dulu suka pukat, ya, zaman dahulu di tahun-tahun 80-an itu sudah pukat dan dapat ikan itu sangat banyak. Kalau dapat banyak sekali, dan orang zaman itu tidak suka beli, tapi karena uang tidak ada, itu kadang barter, saudara, barter. Ikan ditukar dengan jagung, ikan ditukar dengan gula air. Jadi gitu-gitu. Saya tahun 80-an bapak dapat banyak ikan, tapi saya jarang lihat orang beli ikan. Beli maksudnya beli dengan uang, jarang. Kalau barter ada, tukar dengan barang ada. Nah, tapi suka buat ikan asin untuk dibawa ke Kupang untuk jual di Kupang. Itu masih menunggu beberapa musim, saudara. Kadang 1 bulan atau 2 bulan baru dikumpulin. Jadi digarami. Nah, bapak ajarin saya cara buat ikan dan cara menggaraminya. Nah, kita ada cara membuat garam di kampung itu, buat garam sendiri dari kulit tiram. Kulit tiram itu ada di laut yang ya besar-besar gitu, dibawa, diambil dagingnya, isinya, kulitnya itu ditaruh di pinggir pantai, lalu orang menumpahkan mengambil air laut dan isi di dalamnya. Nanti kita tunggu 1-2 minggu itu sudah jadi garam. Sudah jadi garam. Nah, garam itulah yang dipakai untuk buat ikan asin. Bagus sekali. Nah, umur 7 tahun saya sudah belajar buat ikan asin. Sampai dengan umur 22 tahun, 23 tahun sebelum saya berangkat sekolah Alkitab. Itu kerjaannya begitu. Jadi saya lihat ikan asin, saya sudah tahu. Nah, kalau kita beli ikan asin kan kita tidak tahu. Di sana kan tidak ditulis kadaluarsanya kapan. Nggak tahu. Ikan ini dibuat kapan, kita tidak tahu. Ya, yang penting kita lihat bahwa oh ini ikan asin, kita beli. Jadi selalu istri saya kalau lihat ikan asin dia pingin sekali beli. Saya bilang jangan. Ya, jangan. Dia bilang, istri saya, kenapa? Jangan beli itu, beli yang ini. Karena saya bisa rasakan bahwa ini yang dibuat baru beberapa minggu, dan ini yang sudah berbulan-bulan gak laku atau ini. Jadi sudah ketahuan. Saya tidak tahu kapan dibuatnya, tapi saya bisa merasakan dan saya lihat dari warnanya, saya bisa lihat dari ininya. Saya sudah rasakan, tahu bahwa ini dibuat sudah sekian lama. Ya. Nah, saudara-saudara, garam itu mengawetkan. Ya. Garam itu mengawetkan. Sehingga kita nggak tahu ikan asin itu dibuatnya kapan, tanggal kadaluarsanya kapan, tapi kita bisa beli, kita bisa makan karena kita tahu bahwa ada garam yang mengawetkan dia. Lalu yang ketiga, ya, garam itu menyembuhkan, ya, healing, menyembuhkan, menjadi sarana Tuhan untuk memulihkan hati, membawa jiwa-jiwa kepada pertobatan, ya. Fungsi garam. Jadi fungsi kita di dalam hidup kita memberikan fungsi. Yang pertama kita memberi rasa. Yang kedua kita mengawetkan. Yang ketiga kita harus menyembuhkan orang-orang yang hatinya terluka, orang-orang yang punya kepahitan, orang-orang yang menyimpan akan hati yang dengki, iri. Itu ketika berjumpa dengan kita, itu memberikan rasa sembuh. Hidup mereka disembuhkan oleh Tuhan. Kepahitan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Ya, ada orang yang pernah saya jumpai, pernah kepahitan sekali dengan orang tuanya, dengan papanya, pingin sekali membunuh papanya. Saya tanya kenapa? Hal-hal sepele sebenarnya, tidak terlalu hal yang menurut saya, ukuran saya rasa bahwa itu tidak terlalu tidak terlalu parah lah. Tapi menurut anak ini itu dendam yang tidak pernah dia lupakan. Dia pingin menghabisi ayahnya, ya, pingin. Pokoknya ngeri. Tapi setelah kita ajari, kita doakan, kita ajari, kita kasih tahu, ya,
Gini loh, Tuhan mau, ya Tuhan memberikan rasa di dalam hidup. Kamu kembali, datang ke papamu, datang ke ibumu, minta ampun sama Tuhan. Datang. Kalau kamu mau hidupmu dipulihkan. Ya. Nah, saudara, jangan sampai kita sama seperti barang ini. Ya, kontainer yang ada di tengah hutan. Ada, tapi tidak berguna. Karena dia ada di tengah hutan. Untuk apa? Orang mau pakai untuk apa? Ya. Jadi tidak ada fungsinya di sana. Ya. Jangan sampai kita berada di tengah-tengah dunia. Kita ada di sana, Tuhan utus kita untuk ada di dunia. Ada di dunia kerja, ada di dunia pendidikan, ada di dunia usaha dan segala macam. Ya, pekerjaan, kantor, kita ada di sana. Tapi kita nggak ada fungsinya di sana. Ya, kita tidak berguna. Jangan sampai kita ada seperti barang ini. Ya, tidak dipergunakan orang di tengah hutan. Ya, ada di hutan, mau diapakan? Kecuali barang ini ada di pinggir pantai atau ada di darat. Bisa dipergunakan dengan baik. Nah, yang kedua, kamu adalah terang dunia. Ya, kamu adalah terang dunia. Ayatnya di dalam ayat yang ke-14 lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara, ini berbicara tentang posisi. Ya, berbicara tentang posisi. Diletakkan di atas. Diletakkan di atas itu menunjukkan arah, penunjuk jalan dan penerang jalan. Penunjuk jalan supaya kita tahu. Jangan ada terang tapi kita letakkan di bawah gantang. Di tempat yang tersembunyi. Kita menyimpan akan terang kita. Nah, posisi petunjuk jalan. Posisi kita bukan mengikut kemana dunia membawa kita. Tetapi menunjukkan jalan untuk orang-orang supaya mereka bisa bertemu dan terkoneksi dengan Tuhan. Ya. Supaya mereka terkoneksi dengan Tuhan. Sebagai penunjuk jalan, orang-orang ini bisa dibawa Tuhan. Dibawa oleh kita untuk mengenal Tuhan. Terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Pelita bagi kakiku. Ya, seperti yang tadi saya ceritakan, saudara. Kalau tidak ada teman saya untuk datang kepada saya, membawa kabar baik, menceritakan tentang Tuhan kepada saya tidak tahu. Mungkin hari ini saya ada di kampung, saya ada di rumah, saya tidak tahu apa-apa. Tapi saya percaya bahwa itu semua karena Tuhan. Nah, sebagai penerang, di mana terang dibutuhkan, di tempat yang gelap. Dengan apa kita menerangi dunia? Dengan firman Tuhan, yaitu terang kehidupan. Firman Tuhan itu menjadi terang di dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan itu menjadi terang dalam kehidupan kita. Saya di IFJF Makassar, saya memimpin sebuah, ya kalau di IFJF itu namanya iCare, komsel lah, komsel. Satu komsel yang isinya keluarga-keluarga yang kita setiap hari diajar untuk baca Alkitab. Jadi Pastor Yakub itu mengajarkan kepada kita yang leader-leader di atas itu untuk membaca Alkitab. Tidak banyak, cuman satu pasal. Lalu remanya dari ayat itu dapat apa? Ayat yang keberapa? Lalu di refleksinya apa? Lalu di aplikasinya apa? Kita mau bagaimana? Nah, saya karena dapat begitu, saya ajarkan lagi kepada iCare saya. Orang-orang yang ada di dalam komunitas saya. Saya ajarin. Lalu setiap hari baca Alkitab dan harus melaporkan itu di dalam grup kami. Dan saya bersyukur orang-orang yang sudah umur di atas 50 tahun tapi bersemangat sekali untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Ya. Nah, Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dikatakan begini, saudara. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi saudara, firman itu bersama dengan Allah. Lalu firman itu adalah Allah. Firman itu Allah, ya. Jadi ayat yang ketiga
dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman itu sama dengan Allah, menjadikan segala sesuatu itu menjadi hidup. Dan ayat yang keempat bahwa dikatakan bahwa terang manusia, ya, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Lalu ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi saudara, kita melihat bahwa kita tidak bisa menjadi terang kalau tidak membaca Alkitab. Ya. Kita tidak bisa menjadi terang kalau kita keluar daripada jalur yang Alkitab sudah berikan kepada kita. Ya. Jadi pada mulanya Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, Allah yang menjadikan akan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu menjadi hidup, manusia itu menjadi hidup, dan hidup di dalam kegelapan, orang yang hidup di dalam kegelapan ketika berjumpa dengan firman. Firman itu menerangi jalan. Ya. Nah, apa yang tidak bisa dikuasai oleh kegelapan? Hidup yang ada dalam firman. Ya, hidup yang ada di dalam firman. Hidup yang bisa tetap terang meskipun ada di dalam kegelapan. Jadi orang-orang yang berada di dalam firman, ya, orang-orang yang ada di dalam firman itu tidak bisa dikuasai dengan kegelapan. Kita adalah pembawa-pembawa terang. Ya. Orang melihat hidup kita, cara kita, pasti akan tahu bahwa kehidupan kita pasti berbeda. Nah, saudara-saudara, terang dan garam, di mana posisi kita, saudara? Posisi kita ini ada di mana? Ya. Dengan hadirnya kita, sudahkah mereka bisa merasakan rasa Tuhan yang berbeda dari dunia? Dengan berjalan, ya, dengan berjalan dengan kita, apakah mereka semakin menemukan Tuhan? Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu bertanya dalam hidup kita, ya, bahwa dengan hadirnya kita, sudahkah orang-orang di sekitar kita merasakan rasa Tuhan yang berbeda di dalam hidup kita? Ya. Dan juga ketika mereka berjalan bersama-sama dengan kita, mereka sudah merasakan akan terang. Mereka menemukan Tuhan lewat kehidupan kita atau tidak? Ini perlu menjadi sebuah pemikiran, perenungan di dalam hidup kita bersama-sama. Bahwa dimanapun kita berada, kita adalah garam dan terang dunia. Kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Ya, jadi mari dalam hidup kita, mari sama-sama kita melakukan akan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadilah orang-orang yang senantiasa membawa terang. Ya, kasih tidak bisa dipisahkan dari kerelaan untuk kita mau berkorban, karena di dalam pengorbanan itu dunia akan melihat dan merasakan bentuk kasih yang mereka terima bukan karena layak, mereka terima bukan karena diharuskan, mereka terima bukan karena mereka telah berusaha mendapatkannya, tapi anak kasih Tuhan, kasih Kristus yang senantiasa bersama-sama dengan kita, yang akhirnya juga kita berikan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita jadi terang dan garam di sekeliling kita. Dimanapun kita berada, Tuhan bawa kita. Mari kita membawa terang dan garam kepada mereka. Saya pernah bersaksi kepada saudara, saya setiap hari untuk mengasah atau melatih diri saya untuk terus-menerus, ya, untuk terus-menerus melakukan penginjilan. Saya secara pribadi, saya setiap hari coba setelah sore, setelah kadang jam-jam 6, kadang jam 7, saya keluar dari rumah. Saya datang ke pinggir jalan. Saya bertemu dengan orang-orang tukang becak atau tukang parkir untuk sekedar berbicara,
menanyakan keadaan mereka, dan akhirnya kita bercerita tentang Injil. Saya bercerita tentang Injil. Ya, saya dulu pernah belajar tentang EE. Jadi saya mempergunakan metode itu untuk penginjilan. Ya, saya ambil 30 menit sebelum saya tidur untuk datang ke jalanan, turun ke jalan. Kadang saya dengan istri saya, kami datang ke jalan-jalan, mencari orang-orang yang gila, orang yang tidur di pinggiran jalan. Ya, biasanya saudara, kadang malam itu kita nggak habis nasi tidak habis, lauk tidak habis, ya, lauk tidak habis, kita bungkus, paling dapat 2 atau 3 bungkus, tidak apa-apa. Saya malam, saya datang ke pinggiran-pinggiran toko, ya, saya cari orang-orang yang tidur di pinggiran toko. Tapi lebih banyak di Makassar itu yang tidur di pinggiran toko itu orang-orang yang gila. Ya, datang, saya layani mereka, saudara. Saya masih makan. Besok malam atau 2-3 hari lagi orang yang berbeda, saya cari lagi ke arah yang lain. Saya cari lagi ke arah yang lain. Ya, sebelum saya beristirahat, saya tidur. Paling tidak saya ngobrol dengan satu orang, cerita tentang kasih Tuhan. Tuhan mengasihi mereka. Ya, sebentar selesai ini, pasti saya akan turun, datang ngobrol paling beberapa menit dengan tukang parkir di depan rumah. Cerita tentang kebaikan Tuhan. Tentang kebaikan Tuhan. Kalau kamu masih ada sampai sekarang, itu karena kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan. Saudaraku, kita mungkin punya metode yang berbeda. Ya, kita dikasih Tuhan hikmat untuk dengan cara yang berbeda. Tapi saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kita harus menjadi terang dan garam untuk dunia ini. Ya, tidak banyak waktu untuk kita. Tidak banyak waktu. Saya bulan yang lalu sudah merayakan usia yang ke-50. Saya hitung-hitung waktu mungkin ya untuk kuat ya tinggal lagi paling 15 tahun lagi ke depan. Ya. Tuhan kasih umur panjang 20 tahun yang ke depan, tapi mungkin sudah tua dan terlalu banyak bisa melakukan hal. Tapi untuk masih kuat seperti ini umur 50 tahun, masih kuat, saya mau tidak ada utusan dari lembaga apapun, tapi mendorong diri sendiri untuk melakukan ini, untuk menjadi terang dan garam. Paling tidak mulai dari hal-hal yang kecil seperti itu, menolong mereka, ya, menolong mereka, memberi makan orang-orang yang mengambil makanan aja dari tempat sampah. Saya bilang sama orang-orang yang gila yang ambil dari tempat sampah, jangan ambil yang itu, simpan yang itu, buang. Saya kasih kamu yang baru. Saya selalu bawa uang, air memang di botol-botol aqua. Cuci tangan mereka yang bersih, lap. Terus setelah itu saya beri makan. Saya pulang. Saya doakan, saya pulang. Saudaraku, hal-hal yang tidak dilihat oleh siapapun. Saya percaya Bapa di sorga melihat. Bapa di sorga memperhitungkan. Karena kita belum belajar untuk melakukan apa yang Tuhan. Mulailah dengan hal-hal yang kecil. Saya percaya hal yang kecil itu akan memberikan satu dampak yang besar. Ya, mungkin di dunia ini tidak ada orang, satu orang pun yang memberikan penghargaan kepada kita. Tidak apa-apa, tapi saya percaya Tuhan mencatat semua apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam. Ini yang dapat saya sharing, saksikan pada malam hari ini. Mari dimanapun kita berada, kita menjadi terang dan garam untuk orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan akan terang itu sendiri. Sumber terang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, malam hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Malam hari ini kami belajar tentang bagaimana kami menjadi garam dan terang untuk memberi rasa di tengah-tengah dunia yang mulai kehilangan rasanya Tuhan. Dan memberikan terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Bapa, hamba berdoa biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami. Supaya kami tidak hanya menyampaikan, mendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Yang semakin hilang rasa Tuhan
dan terang itu semakin hilang. Digantikan dengan kegelapan Tuhan. Tuhan, kami tidak mau. Kami mau Tuhan supaya Injil boleh disampaikan. Kami mau supaya terang daripada Kristus boleh senantiasa menerangi setiap orang yang ada, yang Tuhan izinkan untuk boleh berjumpa dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Banyak orang berbicara tentang garam dan terang dunia. Tapi mungkin untuk melaksanakannya, melakukan ini Tuhan, mungkin sulit. Tapi malam hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kemampuan kepada kami. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami mau, ketika kami memberi diri kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami. Tuhan boleh memberikan kami kekuatan, supaya kami hidup, kami boleh melakukan akan setiap kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua malam hari ini. Urapi kami dengan kuasa-Mu. Setiap kami Tuhan yang hadir malam hari ini, urapi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Perkataan kami, sikap tingkah laku kami sama Tuhan. Apa yang kami katakan, itu pun yang kami lakukan. Supaya dunia boleh melihat akan perbedaan yang boleh terjadi dalam hidup kami dengan orang-orang yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah Tuhan meteraikan akan kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap hati dan hidup kami. Supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang saat ini Tuhan tidak menentu. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk setiap kami yang hadir malam ini. Kami berdoa, kami memberkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan berkat-Mu ya Tuhan, dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Supaya di mana ketika kami berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, kami boleh Tuhan menyampaikan kabar baik itu kepada mereka. Terima kasih. Percaya Tuhan. Ini kadang-kadang tidak mudah. Tapi ajar kami Tuhan untuk meluangkan waktu untuk berbicara kepada mereka Tuhan. Mungkin itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kami yang ada di rumah kami. Apakah mereka adalah saudara-saudara kami? Apakah mereka itu adalah asisten rumah tangga kami? Apakah mereka adalah supir pribadi kami? Apakah orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kami, yang membutuhkan rasa dan terang itu? Tuhan malam ini ingatkan kami, supaya hidup kami mulai berubah. Hidup kami mulai berubah. Kami memperlakukan orang-orang yang ada di sekeliling kami tidak sesuka hati kami. Tapi kami memperlakukan mereka dengan baik Tuhan. Karena ada terang di dalam hidup kami. Ada rasa yang lain di dalam hidup kami. Yang kami rasakan. Yaitu rasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Malam hari ini kami mengakhiri akan pemberitaan firman Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus terus berbicara dalam hati dan hidup kami. Untuk boleh kami aplikasikan akan firman Tuhan ini dalam hidup kami hari ke hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.